Saudara-saudara, kita tahu dalam pengajarannya Yesus, seperti terkesan Yesus sangat anti terhadap orang-orang kaya. Dan seperti terbangun opini bahwa orang kaya itu tidak baik. Tapi kali ini, saya akan memberikan khotbah pengajaran tentang menjadi orang Kristen yang kaya, yang benar. Tentu di dalam Alkitab ada banyak sudut pandang dari kisah tokoh-tokoh tertentu. Tapi kali ini saya spesifik akan membahas tentang Yosafat dan tentunya tanpa mengabaikan keseluruhan Alkitab dalam tema kita kali ini. Dan kita akan melihatnya pertama-tama dari kisah di 2 Tawarik 18. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian, pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat raja Yehuda, "Maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku?" Jawabnya kepadanya, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang." Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead? Atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk?" Jawab raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla." Kata Yosafat, "Janganlah raja berkata demikian." Kemudian raja Israel memanggil seorang pegawai istana. Katanya, "Jemputlah Mika bin Yimla dengan segera." Sementara raja Israel dan Yosafat raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Zedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, "Beginilah firman Tuhan. Dengan ini, engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka." Juga semua nabi itu bernubuat demikian. Katanya, "Majulah ke Ramot Gilead, dan kau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka, dan meramalkan yang baik." Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead? Atau aku membatalkannya?" Jawabnya, "Majulah, dan kamu akan beruntung, sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu." Tetapi raja berkata kepadanya, "Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran?" Lalu jawabnya, "Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung, seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu, Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat." Kemudian raja Israel berkata kepada Yosafat, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka?" Kata Mika, "Sebab itu, dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab, raja Israel, untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead?
Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Aku ini akan membujuknya." Tuhan bertanya kepadanya, "Dengan apa?" Jawabnya, "Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya." Ia berfirman, "Biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu." Sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenaana. Ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, Bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Tetapi Mika menjawab, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri." Berkatalah Raja Israel, Tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon penguasa kota dan kepada Yoas anak raja. Dan katakan, beginilah titah raja. Masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit, sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, "Jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku." Lalu disambungnya, "Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian." sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, Aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau, pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel. Kemudian mereka masuk ke pertempuran. Adapun Raja Negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian. Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, Itu Raja Israel! Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak, dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja, dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, Putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu. Dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta, berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Saudara-saudara, dalam bacaan ini diceritakan bagaimana Yosafat bekerja sama dengan Ahab dalam memerangi Aram. Ia juga bekerja sama dalam hal bisnis, padahal Ahab itu adalah penyembah Baal ya. Ia bukan penyembah Tuhan Israel. Itulah mengapa Yosafat ditegur oleh Tuhan. Di satu sisi, bacaan ini bercerita tentang bagaimana Raja Ahab mati di dalam perang karena percaya kepada nabi-nabi palsu. Tapi dalam hal ini kita akan melihat bagaimana pandangan tentang kekayaan dan kehormatan Raja Yosafat yang telah berdosa di hadapan Tuhan dan hampir mati terbunuh bersama dengan Raja Ahab di medan pertempuran. Nah, untuk memulai tema ini, saudara-saudara, saya perlu menjawab dengan tegas beberapa pertanyaan mendasar. Dan pertanyaan pertama, bolehkah orang Kristen menikmati kekayaan dan kehormatan? Jawaban saya boleh. Pertanyaan kedua adalah, sampai sejauh mana batasannya kita boleh menikmati kekayaan dan kehormatan yang kita miliki? Jawabannya, dalam etika Kristen ada yang disebut sebagai batasan hidup di dalam Tuhan. Lalu apakah harta adalah tujuan hidup? Jawabannya adalah memang ada orang-orang yang tekun bersekolah agar bisa bekerja dan kemudian mendapatkan uang untuk membeli sesuatu. Tapi apakah benar uang itu menjadi tujuan hidup manusia? Pasti bukan. Karena uang yang didapat pasti akan dipakai untuk guna yang lain. Lalu apakah akibatnya jika terjatuh karena harta dan kehormatan?
Apa yang terhilang atau terkikis? Jawabannya adalah ketika air mengalir, ia bisa mengikis tanah atau bebatuan. Yaitu sama, keinginan untuk mengejar harta bisa mengikis dinding iman kita, rohani kita. Nah, setelah harta mengikis kerohanian kita, kelongsoran rohani atau iman yang bobrok itu akan terjadi. Dalam bacaan kita, hal yang terkikis dari Yosafat adalah hati nuraninya dan kepekaannya untuk menangkap kehendak Tuhan sudah hilang. Itulah mengapa Yosafat menikahkan Yoram, putranya, dengan Atalia, putri Ahab. Mengapa Yosafat berkompromi dengan Ahab. Itu semualah yang terjadi. Dan kita akan membahas semua hal ini terkait dengan orang kaya Kristen. Saudara-saudara, kita yang percaya memiliki janji penyertaan Tuhan sebagai bukti bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita semua adalah milik Tuhan melalui Kristus yang sudah menebus kita. Dalam perjanjian lama, janji dan berkat lahiriah menjadi satu hal yang menjadi sangat-sangat ditekankan. Kita bisa melihat banyak tokoh di perjanjian lama yang secara lahiriah itu sangat kaya. Namun di dalam perjanjian baru, janji dan berkat rohani menjadi satu hal yang sangat ditekankan. Seperti di dalam Efesus pertama ayat 3. Saudara, saat Yesus lahir, ia tidak hidup dalam keluarga yang kaya. Yesus memulai semua pelayanan dari nol. Tuhan Yesus dan para murid tidak disiapkan banyak uang agar mereka mudah melayani. Dan itu karena Alkitab hendak membuat kita mengetahui bahwa harta bukanlah hal terpenting dalam pelayanan, tapi harta iman, ya. Kerohanian kitalah yang terpenting. Lalu apakah ini berarti janji dan berkat Allah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru mengalami perubahan? Jawabannya adalah sebenarnya tidak ada perubahan yang secara esensi. Tidak ada yang berubah dari penyertaan Tuhan baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Namun cara bisa berbeda. Janji dan berkat Allah untuk umat pilihan nyata melalui panggilan pertobatan, panggilan pelayanan, melalui kekayaan rohani di dalam kita, seperti di dalam Roma 11 ayat 33. Ini adalah supaya kita mengejar kekayaan, pertama-tama kekayaan rohani, dalam dan demi kemuliaan Allah. Jadi tentang mengapa Allah mengizinkan umat Tuhan menjadi kaya di perjanjian lama, itu adalah supaya bangsa-bangsa lain, kerajaan-kerajaan lain, mengerti bahwa umat pilihan akan menjadi bangsa yang besar, yang memberkati bangsa-bangsa yang lain. Jadi konteksnya adalah, panggilan pelayanan sebenarnya adalah untuk menekankan bahwa kelimpahan harta itu adalah untuk melayani Allah. Kelimpahan kekayaan, khususnya dalam konteks perjanjian lama, itu adalah untuk supaya bangsa-bangsa lain memuliakan Allah Israel. Itu adalah supaya semua bangsa melihat Allah yang hidup. Karena pada zaman dahulu, kecenderungan orang memuji Allah itu bukan dilihat dari bagaimana kemanusiaan atau keadilan, tapi melihat kekayaan bangsa itu. Saudara perlu menyadari bahwa pemikiran zaman kita jangan kita paksakan pada zaman dahulu. Mungkin saudara akan mengatakan, masa zaman dahulu orang melihat kekayaan suatu bangsa untuk memuji Allah? Mereka salah. Saudara tahan dulu amarah dan coba pahami dulu. Zaman mereka adalah zaman raja-raja dan dinasti. Memaksakan konteks sosial politik dalam zaman kita kepada konteks sosial politik pada zaman mereka adalah hal yang keliru. Jadi kekayaan suatu bangsa, khususnya kekayaan rajanya, sangatlah penting, dan kekayaan bangsa atau raja itu akan meninggikan nama dewanya. Ini kebiasaan orang-orang dulu. Jadi orang Israel, khususnya raja-rajanya, diberkati dengan begitu banyak kekayaan agar orang-orang yang mendengar tentang Israel akan memuji Allah Israel. Nah, dalam konteks kita hari ini, pemikiran yang sama bisa kita warisi walaupun dengan sudut pandang spesifik, yaitu ketika kita memiliki harta seperti kesehatan, pengetahuan, pengalaman, dan lainnya. Semua itu harus dipakai dalam panggilan pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita harus menyatakan Tuhan lewat segala yang kita miliki, sehingga semua orang bisa kembali kepada Tuhan. Lalu mengapa ada orang-orang Kristen yang berkekurangan? Loh, memangnya kenapa? Kita tidak membuang prinsip bahwa kekayaan dapat memuliakan Allah, tapi juga kita jangan memutlakan bahwa orang miskin tidak dapat memuliakan Allah atau tidak diberkati oleh Tuhan, atau tidak diberikan janji. Malah orang miskin yang hidupnya takut akan Tuhan dan mampu menjadi teladan bagi orang lain,
mampu mengajar, dan mampu membuat orang lain mengenal Kristus kepada orang lain, akan mempermalukan orang kaya yang tidak dapat berbuat apa-apa bagi sesamanya untuk membuat orang lain mengenal Tuhan. Malah mungkin ya, hanya membuat orang lain semakin jauh dari Tuhan. Banyak memberi, tapi tidak pernah mau memahami dan mengenal Tuhan secara pribadi dengan benar. Dan itu percuma, saudara. Saudara-saudara, dalam bacaan kita, Yosafat menjadi kaya karena ia dipercaya oleh rakyat dan raja-raja. Mereka percaya kepadanya serta memberikan persembahan kepada dia. Setiap usahanya diberkati oleh Tuhan. Namun di dalam proses waktu, Yosafat lupa mengembalikan semua itu dalam nilai pelayanan. Ia kompromi dengan menjadi besannya Ahab. Dia menikahkan Yoram dengan Atalia. Atalia itu tidak memiliki iman kepada Tuhan. Ia tidak pernah dididik untuk takut kepada Tuhan. Di dalamnya tidak ada misi agar Ahab serta keluarganya bertobat. Hanya ada nilai kebaikan antara kedua kerajaan yang dahulu bersatu. Dan itu jahat di mata Tuhan. Itu jahat karena kekayaan dan kehormatannya membuat dia tidak bisa menolak untuk tidak menikahkan anaknya dengan orang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita tidak boleh lupa bahwa berkat yang kita terima adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan bisa mengambil harta kita jika kita terjatuh karena harta itu sendiri. Tuhan pasti sedih jika ada anak-anaknya yang terjatuh karena harta. Tuhan tidak mau anak-anaknya kehilangan kepekaan dan ketahanan rohani, ya, atau iman yang kuat. Tuhan akan mendidik kita sampai kita sadar bahwa yang terpenting adalah kekayaan rohani. Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, dan dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu Filipi 4 ayat 12-13. Saudara lihat bahwa Paulus melayani ke banyak tempat tanpa melihat kepada harta materi, tapi melihat kepada harta rohani. Ia melihat arus rohani yang Tuhan pimpin. Paulus mungkin tidak sukses dalam ukuran harta, namun ia memiliki kekayaan rohani, yaitu kesetiaan dalam ketaatan kepada Tuhan. Kesuksesan di dunia adalah kegagalan di mata Tuhan. Jaminan keselamatan kita bukanlah harta dunia, tetapi harta rohani. Dan harta rohani itu adalah pengenalan akan Allah dan kehendaknya di dalam Kristus. Yehu wajar jika menegur Raja Yosafat. Ia kompromi dengan Ahab yang tidak mengenal Tuhan. Yosafat diingatkan untuk tidak menikmati hartanya dan untuk kembali memiliki kepekaan akan Tuhan. Segala kemuliaan harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam kondisi sehat maupun sakit, kita harus memikirkan tentang kerohanian kita. Ada orang-orang yang begitu sangat mencari nafkah, termasuk dalam situasi pandemi seperti ini. Namun mereka takut ke gereja karena alasan pandemi. Untuk bekerja, mereka demo minta kerja. Untuk ke gereja yang ditutup karena pandemi, mereka sangat menerima. Ini bukan maksud saya bahwa pemerintah salah dalam menutup gereja. Tapi maksud saya adalah kita bisa perhatikan manusia lebih condong memikirkan isi perut daripada isi iman. Dan orang-orang ini, mereka berstandar ganda. Orang Kristen harusnya tidak boleh seperti ini. Dalam segala situasi, kita harus melihat penyertaan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Janji dan berkat Tuhan, itulah kekayaan rohani kita. Semua itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Apa isi kekayaan kerohanian itu? Dalam konteks surat Roma dan kitab Hosea, kekayaan itu adalah pengenalan akan Tuhan. Hosea 4 ayat 6 mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengajaran itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara-saudara, dalam surat Roma mengajarkan kita untuk mengenal Tuhan dalam kesejatian iman kita. Dan kekayaan rohani yang kedua adalah iman yang terus bertumbuh ke arah Kristus. Ini tidak boleh berhenti bertumbuh dalam kehidupan kita. Semangat untuk mencari uang harus berhenti dalam batasnya. Manusia tidak akan pernah puas oleh kekayaan untuk dirinya sendiri. Orang yang berpusat pada dirinya sendiri tidak akan puas. Kita bisa merasa puas dan cukup jika kita berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Yesus berkata bahwa apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, harta yang kita miliki itu belum tentu bisa kita nikmati sepanjang hidup kita, ya. Tapi kekayaan rohani itu jauh lebih penting. Kekayaan rohani yang ketiga ialah buah iman.
Saudara, berapa banyak jiwa yang sudah kita bawa kepada Tuhan melalui pelayanan kita? Saudara, banyak jiwa ini bukan berarti tentang banyak membuat orang non-Kristen menjadi Kristen, saudara. Pindah agama itu nothing, saudara. Orang gampang pindah agama, tapi sulit beriman kepada Kristus. Saudara, bahwa jiwa di sini adalah tentang sudah berapa banyak kita mampu membuat orang-orang di pelayanan kita semakin mengenal Kristus. Itulah bawa jiwa. Bahwa jiwa itu membuat orang mau hidup mengenal Kristus. Dan juga buah iman kita tidak boleh kendur. Buah iman harus terus ada dalam hidup kita sampai kita mati. Dan kekayaan rohani yang keempat adalah buah hidup. Apakah hidup kita sudah menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita sehingga mereka melihat kepada Tuhan? Saudara-saudara, hidup tidak perlu menjadi sukses di mata dunia, tapi hidup harus dan perlu menyatakan kemuliaan Tuhan. Daniel dan teman-temannya menjadi kesaksian yang membuat orang-orang melihat kebesaran Allah. Jadi saudara, keempat kekayaan rohani ini tidak boleh mundur dari dalam hidup kita. Ketika kita mengenal Tuhan, maka kita akan menghargai pengorbanan Kristus. Iman kita bertumbuh karena pendengaran akan firman Tuhan yang harus kita hidupi. Hidup kita harus berbuah, baik hidup iman maupun buah hidup kita. Dalam keempat hal ini, Yosafat mengalami kemunduran. Relasinya dengan Ahab dan Atalia tidak membawa mereka untuk mengenal Tuhan. Jadi tidak ada dampak rohani yang diberikan. Hal ini penting untuk kita sadari dalam tema ini, saudara. Dan ini semua adalah supaya kita mengejar kekayaan kemuliaan Allah, bukan kekayaan dan kehormatan semata-mata untuk diri sendiri. Bahkan adalah lebih hebat jika kita dalam segala kesulitan, hidup kita harus tetap menjadi berkat dan kesaksian. Segala macam kompromi akan mengikis kerohanian kita, iman kita, sehingga hidup kita menjadi hancur. Apalagi kekayaan materi dan kemewahan bisa menjadi racun bagi iman kita. Berbeda dengan kesulitan yang masih berkemungkinan besar membawa kita pada ketekunan. Jadi saudara-saudara, kita tentu boleh menikmati kekayaan dan kehormatan, namun dalam batasannya dan demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam hal batasan menikmati, kita harus mengerti konsep cukup dan tidak bisa menjadi tamak. Kita pengkhotbah mengajar kita bahwa fokus kita bukanlah kenikmatan diri dan bukanlah objek yang dinikmati, tapi fokus kita adalah Tuhan. Kita harus melihat kepada Sang Pemberi kesuksesan itu, pemberi harta itu, yaitu Tuhan. Kita harus menikmati pemberian tujuan dengan rasa cukup dan hati yang penuh syukur. Karena apa yang kita miliki saat ini belum tentu bisa kita nikmati sampai kita mati. Jadi kita harus menikmati dalam batas dan konteks yang tepat. Tuhan harus menjadi fokus kita dalam segala kenikmatan yang diberikan kepada kita. Dalam tradisi doa Bapa kami, kita diajarkan dengan kalimat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di sini kita belajar tentang kualitas iman yang mengandung penguasaan diri. Jadi kita harus ada batasan dalam hidup kita. Dan dalam hal ini terkait dengan Yosafat, Yosafat tidak memiliki ini. Ia mengikat relasi keluarga dengan Ahab demi kerajaannya. Itulah yang membuat Tuhan murka kepadanya. Dan kita tahu Tuhan tidak berkenan umatnya kawin campur dengan bangsa lain demi, oleh, dan untuk apapun juga. Nah teman-teman, prinsip yang kedua dalam tema ini, kalau tadi yang pertama adalah segala kemuliaan hanya untuk Tuhan, yang kedua adalah bahwa kita harus memandang kekayaan dan kehormatan sebagai anugerah Tuhan dan menikmati dengan rasa syukur kepada Tuhan. Dalam Mazmur 127 mengajarkan bahwa usaha kita akan sia-sia jika Tuhan tidak memberikan berkat. Jadi dalam segala usaha kita harus mengandalkan Tuhan. Daud menyatakan bahwa semua harta yang kita miliki adalah dari Tuhan. Segala harta yang kita miliki adalah hak Tuhan. Jadi semua pengaturan keuangan haruslah diarahkan untuk memuliakan Tuhan. Yosafat tidak bertanya kepada Tuhan sebelum menikahkan anaknya dengan Atalia. Dalam segala hal, kita harus berdoa dan memikirkan kehendak Tuhan terlebih dahulu, baru kemudian kita bertindak mengambil keputusan. Bukan sebaliknya. Kita tidak boleh memaksakan Tuhan untuk mengikuti kehendak kita. Ini jahat dan kita harus bertobat. Nah kemudian, yang ketiga dalam tema ini ialah kita harus mengembalikan dalam penggunaan kekayaan dan kehormatan sebagai tanggung jawab kepada Allah, yaitu sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Jadi harta bukan tujuan akhir hidup kita. Harta adalah alat atau sarana untuk memuliakan Tuhan. Kita harus memakainya sehingga orang-orang melihat kepada Tuhan. Pakaian, aksesoris kita juga tidak boleh berlebihan karena harus sesuai konteks.
dan milikilah perhatian yang besar kepada orang-orang miskin di sekitar kita. Jadi teman-teman, dalam tema ini, kesimpulannya adalah bahwa kita harus memandang berkat rohani sebagai harta yang paling mulia dibandingkan dengan berkat materi atau duniawi. Kita tidak boleh mundur dalam kerohanian. Kita tidak boleh membiarkan kepuasan-kepuasan diri oleh materi membuat kerohanian kita kendur. Diri kita tidak mungkin bisa dipuaskan oleh dunia ini. Jadi kekayaan rohani harus kita utamakan. Dan kekayaan rohani adalah tentang ajaran, tentang doktrin, tentang Kristus. Pengarahan tentang bagaimana mengenal Kristus, siapa Kristus, apa yang telah Dia lakukan, apa kehendaknya, apa perintahnya. Semua didikan itu, semua doktrin itu akan memperkaya rohani kita. Karena rohani tidak mengabaikan akal budi. Rohani tidak mengabaikan bagaimana kita memahami ajaran yang benar. Dan dengan demikian, kita akan tahu untuk bagaimana mengembalikan atau menggunakan segala berkat materi untuk kemuliaan Tuhan. Karena kekayaan materi hanyalah alat atau sarana untuk memuliakan Tuhan. Semua milik kita adalah kasih karunia Tuhan, dan Tuhanlah yang berhak memakai itu. Orang Kristen boleh menikmati kekayaan dan kehormatan dalam batas rasa syukur kepada Tuhan, dan bukan untuk ketamakan. Bukan objek itu yang ditonjolkan, tetapi Tuhan sebagai pemberi. Yosafat mengejar damai yang semu. Itulah yang membuatnya berani menjalin relasi dengan Ahab. Ia tidak berpikir untuk menyatakan Tuhan kepada Ahab. Ada banyak harta yang membuat kita tidak mengejar harta surgawi. Kita harus berhati-hati terhadap harta-harta itu. Keempat, kekayaan rohani itu adalah pengenalan akan Tuhan, iman yang terus bertumbuh, buah iman dan buah hidup. Semua ini harus kita kejar selama hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.